Selamat siang Pak Hari dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Prima Bilian Piliwawa, biasa dipanggil Prima. Lalu ada dengan saya Iskian Wanakaksa Putra, biasa dipanggil Noah. Saya Rangga Kanugrahan Kusuma, bisa dipanggil Rangga. Perkenalkan, saya Aron Sadiandoko, biasa dipanggil Aaron. Saya Meiko Raihania Barus, biasa dipanggil Miko. Saya Jonathan Almijaya, biasa dipanggil Jo. Saya Aldo Bernardino Maulana Ramadan, biasa dipanggil Aldo. Dan saya Christopher Hendardana, biasanya dipanggil Ryan. Jadi di video hari ini kita akan membahas tentang project management. Nah, di dalam sebuah project management itu kita membahas tentang struktur-struktur dalam organisasinya gitu, terus alur-alur dalam berbisnisnya, dan mitigasi-mitigasi apa yang harus kita lakukan untuk resiko-resiko yang akan terjadi. Dan hari ini kita akan melihat salah satu permasalahan yang ada pada UMKM di sekitar kita. Nah, setelah ini kami akan menunjukkan video tentang wawancara kami dengan salah satu UMKM yang ada di sekitar kami. Ekidot. Halo Pak, selamat sore. Kami dari Binus Malang mau datang nanya dikit Pak tentang bisnisnya Bapak nih. Bapak kan jual ini Molen Mini ya Pak ya. Ini kira-kira kesulitan permasalahan-permasalahan dalam bisnisnya Bapak ini seperti apa ya Pak ya? Kalau kesulitan segi adonan apa segi keuangan apa? Oh iya, kira-kira dari kayak segi penjualannya gitu. Penjualannya. Ya kalau Molen Mini ini ya rata-rata sih sama lah. Ya kadang ya naik, kadang ya turun. Apa ya? Nggak pasti lah. Nggak bisa normal gitu loh. Oh iya, kalau misalnya kayak orang pembayaran gitu. Pembayaran saya masih terbatas, belum pakai turis, belum pakai jasa online, jadi tunai. Oh iya, siap. Terima kasih Pak. Oke, jadi dari berdasarkan video yang kita lihat tadi ya, kita semua tahu bahwa beliau ini sedang berjualan atau melakukan bisnis di jualan molen pisang dan juga undi-undi ini. Tapi bisnis beliau ini terbilang masih cukup kecil ya, dan belum berkembang luas itu, dan belum banyak orang yang mengetahuinya. Dan dari apa yang aku tangkap, beliau ini masih memiliki beberapa permasalahan dalam bisnisnya. Dari apa yang aku tangkap, ini mungkin permasalahan pertama ada di bidang atau di bagian pembayarannya. Pembayarannya masih belum cukup variatif ya, karena hanya bisa menggunakan cash, tidak bisa menggunakan seperti QRIS ataupun transfer bank. Sementara di era sekarang ya, kita semua tahu banyak orang lebih memilih untuk membayar menggunakan QRIS ataupun transfer bank karena lebih efisien dan juga lebih simpel ya, lebih cepat. Kalau mungkin dari Aldo ada apa permasalahan lain yang kamu? Kalau aku sih orangnya mungkin kurang mengakses pengalaman customer itu lebih luas. Contohnya seperti GrabFood, ShopeeFood, atau GoFood, itu kan lumayan terpengaruh juga buat penjualan. Biar supaya tuh pembelinya itu nggak itu doang, bisa dari antar kabupaten kah, kecamatan, atau antar desa, itu kan bisa lebih menjangkau lebih luas gitu. Kalau aku gitu sih. Kalau dari aku sih seperti yang dikatakan oleh penjualnya kan sepi ya. Itu mungkin karena faktor pemasaran sih. Jadi mungkin kurangnya minat di daerah tersebut. Jadi ya faktornya seperti itu. Jadi hanya di daerah situ aja, Arjosari itu aja ya, jadi peminatnya nggak sampai jangkau luas ke daerah-daerah lain. Ya, nggak seramai itulah ya. Jadi gini, tadi kan kita udah ngeliat nih masalah-masalahnya kayak gimana. Menurut kalian tuh solusinya kayak gimana? Kalau misal dari aku ya, contoh. Tadi salah satu masalahnya ada di pembayaran. Kalau kataku sih ya mungkin harusnya sih pihak orangnya kan juga mikir gimana sih caranya supaya nggak pakai cash doang. Ya kan tahu sendiri lah, orang semua nggak bawa cash sekarang. Ya pasti Sekarang udah nggak bawa cash. Ada orang yang malah pergi nggak pernah bawa dompet. Ya aku misal, aku. Kita semua Nah betul. Kalau kamu biasanya pakai apa? QRIS sih biasanya pembayaran atau debit. QRIS, kalau kamu sama pakai QRIS kalau nggak debit. Nah itu dia. Jadi pertama pikiranku adalah ya daftar lah supaya enggaknya yes. Kalau kalian gimana deh untuk solusinya? Itu sih daftar ke JBN kan buat daftar QRIS, terus bikin akun bank buat debit kan. Supaya kan orang dia pun nggak punya kembalian pasti kan. Betul. Apalagi uangnya 100.000 gitu wah. Ya soalnya biasanya ada beberapa orang yang suka telat.
Misal tadi salah satu pemasaran lagi ada di pemasaran. Menurut kalian gimana deh solusinya pemasaran? Sebenarnya bikin video TikTok gampang loh itu, tanpa modal. Video TikTok ya? Video TikTok itu tanpa modal loh, gampang kan? Iya, Edit iya. juga paling sejam. Itu sih salah satunya. Iya sih, tapi sebenarnya gue pikir itu kalau kita TikTok doang itu sebenarnya kurang masuk. Karena kan sesimpel banyak orang yang punya bisnis punya ide yang sama. Jadi kalau TikTok doang bagus, tapi kalau tanpa ada bumbu-bumbu tambahan Oh ya pasti. Kalau menurut Jo gimana Jo? Bisa di aplikasi lain atau juga bisa kayak hire influencer yang follower udah gitu. Oh, influencer. Iya, Influencer itu bagus. Setuju. Bagus. terus bisa mungkin upload story atau gimana gitu ya. Untuk UMKM kan untuk menaikkan juga biar. Ada ide lagi nggak untuk pemasaran? Mungkin diskon untuk mahasiswa. Oh iya betul. Jadi dari diskon tuh maksudnya gini, kalau misalnya kita nih punya bisnis, apalagi itu kan jual makanan, molen lagi, istilahnya snack lah. Artinya incerannya kita tuh kan pasti mahasiswa, siswa, maksudnya kayak kelas-kelas orang yang emang doyan jajan. Apalagi anak-anak sekarang doyan jajan lah. Jadi kalau misalnya kita pakai itu, kita bisa dapetin lebih banyak uang panas kayak gitu. Apalagi. Ada ide lagi? Gak ada. Ya mungkin itu aja sih. Cukup sih sebenarnya. Nah, dari hasil study case yang sebenarnya kita lakuin, apa sih yang bisa dijadiin kesimpulan yang bisa kita ambil? Contoh di sini kita bisa lihat di belakangku ada beberapa permasalahan dan solusi. Contoh permasalahan yang tadi sempat kita bahas, ada pembayaran, pemasaran, dan juga integrasi digital. Di sini juga ada list contoh permasalahannya dan juga solusi. Tapi dari sekian ini saya ingin ngerangkum gitu loh. Intinya kita disuruh apa? Yang pertama, kita kalau misalnya ingin berbisnis sebagai seorang entrepreneur, kita itu nggak bisa yang namanya asal langsung buka. Artinya kita punya ide, kita langsung lakuin, langsung eksekusi, itu nggak akan berhasil. Itulah kenapa hasil wawancara orang yang kita wawancari tadi itu mereka ada beberapa kesalahan. Mereka belum nyiapin matang-matang, ada beberapa flaw atau celah yang bisa ditemukan. Contoh, ada waktu kita interview, si bapaknya bilang, wah di sini pembelinya nggak stabil, bisa fluktuatif, naik atau turun. Nah itu gimana sih caranya? Harus kita hitung matang-matang dengan cara mitigasi resiko. Mitigasi resiko itu ada banyak. Tapi yang bisa kita lakuin itu bagi. Contoh, kalau misalnya kita ngelakuin A, hasilnya seperti apa? Caranya untuk supaya nggak jadi A seperti apa? Gitu. Artinya kesimpulannya adalah kita harus bisa yang namanya menghitung semuanya. Walaupun memang kita nggak tahu ke depannya mau gimana, itu yang bisa kita lakuin adalah antisipasi. Sekian dari kami, terima kasih. Dadah.